Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena saya sebenarnya lebih senang dibilang muridnya Pak Satyanto daripada ya mungkin sebagai intermezzo saja. Nah, nama saya Wiranto, saya dari Meteo Nusantara Instrumen. Mungkin nanti bisa dicek di websitenya www.meteonusantara.com. Nah, ini gambaran awal sistem monitoring. Aplikasinya itu banyak digunakan di parameter cuaca. Ini hanya salah satu contoh saja. Kualitas udara, kualitas air, bendungan, dan lain-lain. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, apalagi dengan model sekarang, internet itu sudah mulai lebih ke sampai pelosok-pelosok desa, atau mungkin kita lebih familiar dengan teknologi itu. Sistem monitoring dan controlling secara online itu sudah mulai dikembangkan, bahkan di Indonesia ini sudah tidak awam lagi dengan adanya data real time secara kontinu, real time monitoring via online. Nah, untuk masalah parameter cuaca itu mungkin contohnya ada, kalau kita ke BMKG, di situ ada screen atau layar LCD besar, itu biasanya real time ada. Kemudian kualitas udara, biasanya di setiap kota-kota atau kabupaten itu yang mungkin apalagi dikhususkan untuk kota yang padat, biasanya ada untuk mengenai sistem monitoring di kualitas udara. Untuk kualitas air, mungkin nanti saya rasa nanti ada kunjungan-kunjungan di bidang lingkungan, biasanya ada nanti. Kemudian bendungan itu dam dan sebagainya. Nah, untuk sistem monitoring ini, saya ingin memilah menjadi 3 bagian, yaitu sensor. Sensor itu adalah mengamat ya, mungkin nanti di perkuliahan selanjutnya akan lebih detail secara sensor seperti apa, data logger, display, dan mungkin nanti tujuannya untuk ke arah controller juga. Jadi setelah dimonitoring akan ada tindakan kontrol. Nah, yang akan kita bahas di sini mengenai monitoringnya saja. Nah, untuk sensor, dia mengamati atau melihat perubahan fisik dari alam, kemudian diterima oleh sensor. Ini saya berikan contoh seperti sensor udara, kelembaban tanah, dan sebagainya. Ada banyak dari macam-macam sensor yang bisa kita gunakan. Kemudian data logger. Jadi data logger ini membaca nilai secara elektronik dari sensor. Kemudian dengan kategori sensor ini sudah terkalibrasi ya. Artinya baik persamaan mengenai nilai perubahan pada sifat fisik yang terjadi pada alam atau lingkungan ini, itu kita masukkan dalam kalibrasi atau mendapatkan nilai kalibrasi dengan mungkin persamaan-persamaan yang sudah ada. Kemudian dibaca oleh data logger, terekam datanya, disimpan, dan setelah disimpan, ditabulasikan, kemudian dimasukkan ditampilkan di display. Pada tahun 2000-an mungkin atau mungkin sebelumnya ya, teknologi yang belum monitoring tetap terjadi, tapi untuk display secara online ini sangat susah kita temui. Jadi data itu hanya terekam pada data loggernya saja. Jadi di dalam data logger itu kita bisa download data hasil pengamatan real time 5 menitan atau 10 menitan, itu untuk sensor misalnya suhu udara berapa derajat Celcius, di 5 menit kemudian, di 5 menit, itu bisa kita download langsung di data logger.
Nah, nanti ini ada pengembangan ke arah display monitoring yang secara online nanti bisa di-download di website dan sebagainya. Nah, berawal dari sensor-sensornya, karena ini bentuk sensor adalah kita sifatnya elektronik ya, artinya instrumentasi. Kemudian dia memiliki sifat-sifat, misalnya output sensornya itu adalah analog, voltage, miliampere, resisten, dan sebagainya. Kemudian kalau digital itu serial RS232 ya, Modbus RS485, SDA12 ya. Jadi untuk kondisi secara instrumentasi atau secara elektronik, sensor ini menggunakan output nilai analog dan digital. Nah, kemudian kita nanti akan membuat sebuah persamaan jika ada perubahan voltasi, baik itu persamaannya berbanding lurus ataupun terbalik, itu dengan perubahan yang ada yang akan kita ukur. Misalnya sensor suhu tanah atau ya suhu tanah. Misalnya dalam voltasi 1 volt atau 1000 milivolt itu dengan satuan 50 derajat Celcius. Kemudian sewaktu dia 0 milivolt itu adalah 0, kita jadikan kalibrasi dengan nilai persamaan, dan nilai persamaan itulah perubahan pada fisik alam yang nilai derajat itu akan disetarakan dengan nilai perubahan pada voltasi sensor. Begitu juga dengan miliampere, resisten, dan lain sebagainya. Nah, untuk penggunaan voltasi, biasanya hanya dia akan ada nilai kendala resisten dan sebagainya. Namun untuk miliampere, frekuensi, dan lain sebagainya, itu untuk kabel panjang. Contoh, pada kondisi dam, ada namanya piezometer, sensor piezometer. Dia dipasang di dalam hampir kedalaman, mungkin hampir dasar dari nilai dasar dari konkretnya dam itu, sehingga sangat panjang. Apabila pemasangan membutuhkan kabel yang sangat panjang dari sensor titik pemasangan dengan pembacaan data, dia membutuhkan untuk besaran ampere. Karena untuk besaran voltage dia akan terganggu dengan panjang kabel itu sendiri, sehingga akan mengganggu nilai dari aktualnya pembacaan nilai aktualnya sensor tersebut. Nah, mengenai digital, biasanya ada serial RS232, Modbus itu untuk banyak sensor penggunaannya banyak sensor, tapi wiring atau pengkabelannya hanya 2 atau hanya 1 saja. Artinya nanti ada multiple sensor yang kita baca bergantian. Nanti akan saya jelaskan di aplikasi selanjutnya untuk yang digital. Nah, ini adalah macam-macam data logger. Dilihat dari harga, itu bervariasi, sangat dijangkau, bisa kita operasikan, dan ada juga yang sangat mahal, dan itu bermerek, dan biasanya dipakai di Indonesia di kalangan mungkin dari kita ya, artinya dari pemerintah dan sebagainya. Nah, akan saya jelaskan atau perkenalkan data logger yang mungkin bisa kita artinya kita bisa kenal lebih awal. Sebelah kanan warna biru itu adalah Arduino. Itu mungkin nanti akan kita pakai karena ini lebih ke arah pemrogramannya open source, mudah, dan lebih efisien di harga ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang warna hijau, itu yang masih terbuka, nanti kita tinggal kasih casing ya, agar lebih aman untuk pengoperasiannya.
Nah, di bawahnya itu adalah Raspberry Pi. Itu banyak jenisnya dari Raspberry 3, 4, dan mungkin sekarang udah lebih banyak lagi ya. Artinya, nah Raspberry ini hampir kemampuannya bisa dibilang mini PC. Jadi di situ ada koneksi USB-nya, koneksi analog untuk sensornya, dan sebagainya. Agak ke kiri yang itu CR300. Di harga lebih mahal ya, artinya lebih mahal, artinya. Cuman nilai presisinya lebih bagus. Kemudian warna putih itu adalah Logic I/O. Ini pemrograman bisa diinjek semua data logger ini, kita bisa melakukan pemrograman, nanti ada memasukkan input persamaan dan sebagainya. Nah, untuk yang putih Logic I/O ini dia hampir mengadopsi untuk PLC. Jadi pemrograman mengarah ke controllingnya lebih lengkap yang Logic I/O ini. Dan sebelah kiri CR1000 ini dari Campbell juga. CR1000 ini banyak digunakan untuk monitoring weather station atau stasiun cuaca ya, di BMKG banyak, di swasta dan sebagainya. Namun untuk masalah harga saya rasa memang lebih mahal. Nah, di sini saya ingin menunjukkan dari harga yang efisien atau mungkin artinya kita bisa menggunakan alternatif solusi. Jadi membuat dari yang harga mungkin dikatakanlah murah gitu, namun tepat dan kita sesuai fungsinya itu lebih sama saja dengan yang harga yang lebih mahal ataupun mahal sekali. Nah, biasanya kita melihat spesifikasi dari catu dayanya karena kita akan membutuhkan menggunakan solar panel atau listrik dan menggunakan DC adaptor dan sebagainya. Kemudian memori diperlukan minimal kita mengetahui berapa banyak data yang akan tersimpan sehingga kita bisa maintenance, misalnya data memori dalam logger itu bisa digunakan untuk 1 bulan dan sebagainya. Karena kita nanti kan membuat data per 5 menit misalnya, atau merekam data per 10 menit, itu akan mengakumulasi dan membuat memori, memakai memori dalam logger itu. Kemudian ADC itu analog digital converter ya, input dan output. Nah, untuk monitoring biasanya kita gunakan digital input, analog input, dan serial input. Kemudian untuk kontrol kita gunakan digital output. Jadi digital output ini nanti hanya ada high, low, atau nilai 1, nilai 0, nanti mungkin akan diperjelaskan di kuliah selanjutnya. Nah, biasanya ini untuk kontrol aktuatornya menggunakan relay ya. Misalnya ada pompa, atau mungkin nanti untuk menyalakan kipas. Jadi misalnya termostat seperti AC itu, dia misalnya suhu kita setting di suhu maksimum 25, suhu minimumnya 21 derajat Celcius misalnya. Sehingga nanti sewaktu suhu ruangan itu 26, maka si aktuator ini, digital output ini akan on, kemudian akan menyalakan AC terus-menerus hingga, atau menyalakan kipas ya, pokoknya bisa menurunkan suhu terus-menerus hingga dia mencapai 21 derajat Celcius, dan digital output ini akan low, atau dia keadaannya 0, sehingga dia akan off AC itu. Nah, ini contoh satu untuk sensor radiasi matahari kita. Jadi, ada sensor radiasi matahari, setelah dikalibrasi, kita baca datasheet-nya atau identitas dari si sensor ini. Ini contohnya dari produk Lichor ya, dengan tipe LI200. Ini tertulis sensitivity tipikal 75 mikroampere per 1000 watt meter persegi. Artinya hasil kalibrasi mereka menunjukkan nilai 75 mikroampere itu sama dengan 1000 watt per meter persegi, dan dia linear. Sehingga kita akan mengubah
karena inputan dari logger itu kebanyakan adalah voltage, analog voltage, sehingga kita rubah dari ampere itu ke nilai voltage atau volt. Jadi kita menggunakan hukum Ohm, sehingga kita, ini ada rangkaiannya, Li200 itu adalah sensor, kemudian kita bisa hitung dari tegangannya, karena dia nilai keluaran ampere, dikasih resistensi atau nilai resistor. Nah, nilai resistor ini diusahakan sekecil mungkin, tapi dia bisa masuk ke dalam logger. Kenapa sekecil mungkin? Karena nilai resistor ini memiliki nilai persentase error. Jika nilainya besar, maka persentase errornya juga akan ikut besar. Dikhawatirkan persentase error itu nanti nilai error yang terjadi itu merupakan nilai error atau gangguan dari, jadi nilai misalnya dari radiasi matahari ya, nilai radiasi mataharinya sebenarnya dia laminar atau sama. Dari jam sekarang sampai 5 menit kemudian, sampai 5 menit kemudian, mungkin sampai 30 menit kemudian masih sama. Namun karena nilai errornya dia bergerak dari nilai R ini, jika kita menggunakan nilai resistensi yang besar, maka nilai yang gerak ini sebenarnya bukan nilai radiasi, tapi nilai error itu. Ini yang dikhawatirkan ya, jika kita menggunakan nilai resistensi yang besar. Cuma kita harus mencari yang nilai yang pas. Semakin kecil ya pembacaan resolusinya akan susah. Nah, saya lanjutkan lagi. Dengan nilai sensitivity sensor radiasi ini 75 mikroampere untuk 1000 watt per meter persegi, maka kita berikan nilai resisten 100 ohm. Maka nilai 75 mikroampere ini akan menjadi 7,5 milivolt. Jadi 7,5 milivolt itu setara dengan 1000 watt per meter persegi. Nah, 7,5 milivolt ini adalah 7.500 mikrovolt. Ya. Sehingga untuk 1 wattnya, 1 watt per meter persegi adalah 7,5 mikrovolt. Jadi artinya dari kalibrasi atau persamaan 75 mikroampere tadi untuk 1000 watt per meter persegi, sensor ini dengan diberikan nilai resisten 100 ohm, dia akan mendapatkan per watt meter persegi adalah 7,5 mikrovolt. Nah, ini kita bandingkan dengan 3 logger ya. Mungkin sebelum slide ini ya, sebentar. Nah, sebelum masuk ke slide yang ini, saya ingin menjelaskan identitas dari Arduino Uno, Logic I/O, dan CR300. Pada Arduino Uno, ini operating voltage-nya 5 volt. Kemudian maksimum resolusi adalah 10 bit. Ini yang saya kasih warna merah, kita harus perhatikan. Kemudian sama dengan Logic I/O, itu adalah analog inputnya 0 sampai 10 volt, itu 12 bit. Kemudian untuk CR300, ini minus ya, karena kita voltage yang nilai radiasi dari 0, maka kita anggap saja 0 hingga 2500. Ini artinya logger ini bisa membaca minus volt. Jadi nanti kalau misalnya ada beda potensial negatif, dia bisa membaca. Cuma karena radiasi tidak ada nilai yang negatif, kita anggap berawal dari 0 hingga 2500 milivolt. Dan ADC-nya adalah 24 bit. Nah, kita kembali ke tabel tadi. Ini Arduino Uno adalah 10 bit, Logic I/O 12 bit, CR300 24 bit. Sehingga dia kalau kita angkatkan nilai bit itu adalah 1024, 4096, dan yang CR300 ini mungkin bisa dilihat ya, ini sangat banyak, 16 juta mungkin dari nilai bitnya itu. Ini maksudnya adalah nilai range input analog jika dia 0 sampai, tadi kan Arduino Uno itu range-nya 5 volt, jadi 5000 milivolt. Jadi
nilai analog 0 sampai 5000 milivolt itu setara dengan 0 sampai 1023 bit. Ini 1024, ini menjadi 1023 itu nolnya dihitung. Kalau 1024 ini kan nilai angka bilangan dimulai dari angka 1, tapi ini saya tulis nilai angka bilangan dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, sampai 1023. Jadi 1023 ini berarti 5000 milivolt. Dan itu seterusnya. Dari yang logic I/O 4095 berarti dia adalah 10 milivolt atau 10.000 milivolt atau dia 10 volt. Nah, yang di bawah 16 juta ini berarti dia nilainya 2500 milivolt. Sehingga resolusi analognya ini saya tinggal dibagi saja ya, 5000 dibagi 1023 itu menjadi 4 milivolt. Jadi ada perubahan gerak 1 digit di sini itu merupakan perubahan dari 4,8 milivolt. Nah, yang di bawah 2,4 milivolt. Nah, ini menjadi sekitar kalau kita hitung mikro milivolt berarti dibagi 1000 ya. Jadi sekitar 0,1 mikrovolt. Oh ya, sebelumnya sorry saya naik. Nah, karena di sini perubahannya 7,5 mikrovolt per watt meter persegi, sehingga logger yang cocok itu adalah CR300 ini. Ini bisa membaca nilai dari Liqor LI200. Jadi ini setara dengan 0,1, dia resolusinya bisa membaca sampai 0,1, sedangkan untuk kondisi Liqor ini, dia 1 wattnya 7,5 mikrovolt. Artinya, misalnya nanti pembacaannya 10 watt per meter persegi, dia menjadi 75 mikrovolt. Jadi dari segi perhitungan logger CR300 ini mumpuni. Mungkin untuk Arduino Uno ada contoh selanjutnya. Nah, ini persamaan, nanti ada contoh 2 ya. Nah, ini persamaan yang tadi kita dapatkan, sehingga nanti dalam kondisi CR300 ini kita bisa membuat kode pemrograman untuk membaca berapa nilai dari mikrovolt yang masuk dikonversikan ke watt per meter persegi. Nah, ini dengan catatan kalibrasi tadi itu harus memang sudah benar ya. Ada nilai data yang jelas dikalibrasi sehingga kita masukkan persamaan, kita masukkan ke data logger. Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua adalah sensor kelembaban tanah VH400 ini dari Vegetronic. Nah, di dalam datasheet-nya keterangan itu ada out 0 sampai 3 volt. 0 sampai 3 volt. Nah, kita kalibrasi. Ternyata persamaannya seperti ini, dan ini berarti per bagian. Jadi VWC ini adalah volume water content, dan ini nilai, artinya nilai 0 sampai 1,1 volt itu nilai volume water content-nya persamaannya seperti ini. Jadi dari 0 volume water content-nya 0, 5 volume water content-nya mungkin 0, misalnya keluarannya 0,6, mungkin volume water content-nya 5 dan seterusnya. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya ya, contoh sebelumnya. Namun karena ini kondisi persamaannya itu tidak sampai mikrovolt, bahkan sampai volt saja, artinya dia masih bisa terbaca, maka ini Arduino masih mampu untuk membaca sensor ini. Nah, ada alternatif lain, misalnya sensor tidak bisa dibaca ya, karena nilai kebatasan dari bitnya. Dari bitnya ini. Sehingga misalnya ingin menggunakan
Arduino, kita harus naikkan analog bitnya. Ada modul analog bitnya. Mungkin nanti bisa kita sharing juga. ADS 117 atau ADS 115 nanti bisa nambah untuk menjadi 16 bit dan sebagainya. Cuma ada modul terpisah, tidak langsung ke wiringnya si Arduino. Jadi ada sensor masuk ke ADC-nya, baru masuk ke analog atau digital di Arduino Uno. Jadi ada modul terpisah jika kita ingin menggunakan Arduino Uno untuk membaca nilai bit atau sampai mikrofarad tadi. Nah, itu adalah contoh-contoh pembacaan dari sensor ke data logger. Dan itu hampir sama semuanya dengan sensor yang lainnya. Karena memang kondisinya misalnya sensor suhu keluarannya voltasi, sensor kelembaban tanah keluarnya resisten, kita bisa ganti ke voltasi dengan penggunaan persamaan-persamaan tadi. Jadi dalam logger inputannya analog, kita sesuaikan dengan nilai analog. Kalau inputannya digital, ya kita menggunakan yang digital. Nah, setelah dari logger, biasanya kita ada tersimpan data dan lain sebagainya. Ini kita akan komunikasikan data ke online misalnya. Ada yang atau wireless ya, ada yang menggunakan GSM, ada menggunakan GSM yang FTP, MQTT, HTTP, SMS. Kalau mungkin contoh yang paling mudah itu SMS. SMS itu misalnya karakternya kita bisa identifikasi SMS dari nomornya. Misalnya alatnya di Medan, kemudian dia SMS ke server kita. Nah, dari server itu kita bisa tampilkan datanya nanti. Misalnya SMS-nya Medan itu adalah kita identifikasi dari nomor SMS-nya. Misalnya 081 berapa dan seterusnya, itu adalah Medan misalnya. Kemudian isi SMS-nya pertama waktu, kemudian nilai, misalnya kita ukur adalah kelembaban tanah, misalnya dalam satuan persen. Berarti waktu, ada tanggal, ada jamnya, kemudian nilai dari si persentase dari kelembaban tanahnya di SMS ke server kita. Nanti secara kontinu SMS yang masuk akan kita tabulasikan, diinputkan ke dalam database dan kita bisa tampilkan. Baik juga dengan frekuensi radio. Itu frekuensi radio biasanya ada dipilah-pilah berapa megahertz dan sebagainya, ada XP, ada LoRa dan sebagainya. Ada infrared. Infrared misalnya kita ingin menggunakan remote mobil atau remote TV, remote mobil yang untuk kunci mobil itu ada tombol-tombolnya, ada 4, 5 kita bisa manfaatkan untuk koneksi dengan data logger dan remote-nya itu di sensor dan sebagainya. Mungkin Bluetooth, Wi-Fi. Kalau Ethernet ini menggunakan komunikasi WLAN ya, jadi dalam satu lokal area koneksi Ethernet. Nah, untuk serial ini kita bisa masukkan ke modem atau mungkin hardware lainnya yang dia bisa sinkronisasi. Jadi bisa menggunakan serial RS232. Jadi dua hardware bisa disatukan biasanya ya dengan menggunakan model-model komunikasi data. Nah, kalau tadi saya berbicara soal SMS, sekarang mungkin kita akan ceritakan FTP biar lebih jelasnya lagi. Jadi FTP adalah File Transfer Protocol. Biasanya ini digunakan satu file itu dikirimkan. Cuma ini contohnya adalah, jadi ada file dengan nama TXT atau notepad ya, atau teks dengan format teks. Ini nama file AWLR 003. Itu ada ID dari AWLR. Mungkin dari metadatanya sendiri kita tidak tahu AWLR 00 atau mungkin dari metadata itu sudah diketahui, misalnya yang mempunyai adalah SIL AWLR 003 itu berada di sungai mana, itu sudah ada metadatanya. Sehingga kita bisa baca, oh AWLR 003 ini adalah data dari sungai di sana. Nah, ini tanggal pengirimannya. Jadi AWLR
underscore ya 20200809 ini adalah tanggalnya. Kemudian ini waktunya adalah 16.10.01. Nah, setelah ini nama file. Kemudian kalau misalnya kita buka, di dalamnya itu yang dikirimkan adalah 0908, ini adalah untuk datanya. Jadi ada tanggal, ada waktu. Nah, separatornya adalah titik koma. Jadi tanggal, separator titik koma, waktu, separator titik koma. Nah, ini adalah nilai dari water levelnya. Misalnya dia adalah water level 1, 0,95 cm. Nah, di bagian belakangnya adalah catu daya, 13,6 volt. Nah, nanti mungkin akan muncul lagi, misalnya per 10 menitan, dengan ID yang sama, tanggal yang sama, berarti di sini menjadi 16/20 ya. Kemudian di sini juga akan menjadi berubah 09, 08, 20, 16, 20, 00. Ini mungkin akan berubah nilai water levelnya, dan akan berubah nilai catu daya, dan begitu seterusnya, sehingga itu masuk ke database. Nah, ini displaynya. Ini adalah contoh-contoh display yang bagian atas hitam itu adalah untuk kualitas udara. Di situ mungkin kurang jelas ya, ada ozon ya, ada PM juga, ada NO3, ini NO3. Kemudian ada juga display yang menggunakan Android. Nah, ini contoh AWS Center, display AWS Center di BMKG. Nah, ini contoh-contoh monitoring. Ini ada AWS Meter. Nah, ini saya jelaskan lagi tadi, yang serial, untuk sensor serial itu maksudnya seperti ini. Jadi, si data logger itu hanya memiliki 3 port, misalnya catu daya, plus ground, sama nilai datanya. Nah, sensor serial itu yang SDA12 ini atau Modbus itu bisa digabung. Jadi ada SDA1, sensor 2, SDA sensor 3, SDA sensor 4, dan semuanya nanti dalam satu port ini. Nah, ini alur-alur untuk AWS meternya. Nah, ini ada AWS Davis yang kalau di jurusan kita itu atau departemen SIL itu yang ada di segitiga itu sebenarnya sudah bisa online. Kemudian mungkin ini ada juga yang contoh dari, mungkin nanti bisa dicek di http://www.online.co.id. Nah, nanti berupa tabulasi datanya seperti ini, sehingga kita dimanapun buka website, masuk, bisa download dalam berupa Excel dan sebagainya, bisa lihat grafik. Nah, ini untuk monitoring irigasi. Sebenarnya kami sudah ada kontrol irigasinya sekalian, jadi menyalakan valve-nya, maksudnya menyalakan sprinkler, menyalakan irigasi drip-nya, sampai berapa lama kita mengukur soil moisture-nya, itu sudah ada. Tapi kita mungkin nanti di lain waktu bisa, atau mungkin diskusi nanti kita silakan nanti. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan, nanti bisa ditanyakan setelah sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Wiranto ya. Ini sangat komprehensif sekali. Ini sebetulnya kalau seluruh yang tadi sudah disajikan itu isi kuliah kita itu sampai akhir semester kayak gitu sebetulnya. Tapi ini kan langsung kita to the point dari sisi praktisi ya, apa yang sudah dilakukan. Jadi nanti silakan baik slide maupun videonya kalau sudah diupload nanti ditonton berulang-ulang untuk dipelajari poin-poinnya, karena memang beberapa banyak istilah itu memang belum kita pelajari di kuliah ya. Jadi kalau misalkan Anda mau duluan mencari-cari apakah arti resolusi, arti bit, arti Arduino, ada CRX, ada IO Logic, itu Anda cari resources-nya di internet akan banyak sekali dan mudah diketahui. Nah, tapi intinya adalah di sini kita melihat satu praktek aplikasi sistem monitoring dari sensor sampai ke data itu tersampaikan ke user gitu ya. Jadi kan kita ngukur-ngukur buat apa kalau nggak ada data yang bisa dipakai untuk user gitu ya. Bahkan
bahkan untuk yang lebih jauh lagi, sebetulnya data itu sendiri mungkin untuk user tertentu tidak dibutuhkan, tapi hasil analisisnya. Gitu. Nah, buat kita mungkin kan kita tidak terlalu memusingkan kita pakai sensor apa, kita pakai atau datanya itu sateliti apa, mungkin kan tidak terlalu, ya itu whatever lah, selama yang kita butuhkan bisa diperoleh. Misalnya, kalau untuk di bidang sumber daya air, misalkan untuk yang tadi kan ada mungkin yang berkaitan itu ada cuaca dan ada water level ya. Tujuannya untuk apa itu? Kan itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kondisi dam kita, misalkan gitu. Atau bagaimana kondisi suplai air di saluran irigasi. Kalau misalkan di bagian ruangan ya, bangunan fisika apa namanya, kenyamanan ruang. Kita bisa terus-menerus memonitor apakah di ruang tempat satu kegiatan itu secara spesifik dilakukan. Jadi misalkan kan ada pekerjaan di workshop, tentunya kan standar kenyamanan ruangnya akan berbeda dengan kalau kita berbicara itu kelas, itu ruang praktikum, itu ruang medis gitu ya. Nah itu kan bisa dimonitor secara langsung, tapi mungkin orang tidak terlalu peduli sekarang temperaturnya berapa, tapi yang dirasakan itu apa. Jadi apakah dari segi pengetahuan mengenai kenyamanan ruang, kita bisa langsung memasukkan semua parameter yang diukur ke sistem kita, kemudian muncullah apakah dia merah atau hijau gitu, apakah dia nyaman atau tidak gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau untuk aplikasi di kita akan seperti itu, tidak hanya terbatas oh temperaturnya sekian terus so what gitu loh ya. Jadi seperti itu, banyak sekali aplikasinya, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wiranto secara general ya, apa yang sudah pernah dilakukan, yang sudah pernah diaplikasikan, dan sekarang pun saya dengan Pak Wiranto juga sedang ada kegiatan yang dilakukan terkait riset. Memang lebih ke arah sumber daya air sih sebetulnya. Tapi itu ada seperti itu. Ya, kita punya waktu 10-15 menit untuk tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau langsung bertanya, silakan. Silakan. Siapa nih? Apa perlu ditunjuk satu-satu? Oke, mungkin kalau belum ada sambil ini saya coba saya sendiri juga sebetulnya punya pertanyaan, tapi saya yakin sebetulnya Pak Wiranto belum pernah melakukan ini. Apakah, dan ini sebetulnya juga di luar cakupan divisi ya, tapi itu contoh yang pernah saya dengar. Kalau untuk pemantauan kesehatan struktur, Pak Wiranto pernah dengar nggak? Bukan kesehatan orang di dalam bangunannya ya, tapi kesehatan struktur. Pernah dengar nggak? Misalkan jembatan, apakah sudah risiko ambruk gitu, atau mencapai beban yang tidak seharusnya gitu, atau yang terkait mengenai risiko gempa atau longsor. Bukan risiko gempa ya, kalau gempa memang ada risikonya ya. Gempa terjadi aja, tapi artinya bahwa yang terjadi itu, gempa yang terjadi itu tingkat destruktifnya seperti apa gitu, atau kerawanan longsor dari satu lereng. Pernah dengar nggak Pak Wiranto? Mungkin juga kalau belum pernah dengar mungkin juga bisa Jadi Bapak putus-putus ya, suaranya putus-putus ya, Pak? Oh, putus-putus ya? Ya, Iya. ada 3 yang saya ini. Yang pertama, kesehatan struktur. Sebentar.